Busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di sinilah siksa kubur itu. Nerakamu di sini, surgamu di sini, siksa kuburmu di sini, bahagiamu di sini, saadahmu, syakawahmu di sini semuanya. Dan di sini adanya akal. Apakah akal dari semua? Akal yang bercahaya, syu'aul basyirah. Maka dikatakan dalam hikam, syu'aul basyirah yusiduka kurbahu minka. Adalah pada saat memancarnya akal yang nazar, tadi akal yang bercahaya, akal yang ada ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya dari semua. Ya, maka dengan akal yang bercahaya, kamu akan menyaksikan banyak hal. Karena sesungguhnya itulah Allah selalu bicara dalam Al-Quran, gelap, terang, hidup, mati. Ini adalah semuanya ada pemahamannya sempurna sebenarnya kalau kamu ngerti. Karena tidak akan sempurna. Karena sebelum, karena teknologi luarnya, ayat-ayat kauniyahnya Allah belum siapkan. Ingat itu. Ya. Karena kamu selalu memandang sosoknya Imam Ghazali, memandang sosoknya Tuhan Abdul Qadir, memandang sosoknya Muhammad. Padahal sebenarnya semuanya hanya tajalli dari Nur Muhammad. Bagi yang kau lihat sosoknya, terjebaklah kamu. Inilah tentang Nabi dan Rasul. Kau lihat Nabi mati, si Nabi, Rasul tidak akan pernah mati. Karena Rasul itu adalah presiden, hanya satu. Rasulullah. Siapa dia? Selamat pagi sahabat Abah Setu RDNH dimanapun berada. Semoga panjenengan hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia. Allahumma ta'ala. Abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal siha, abwabal salamah, abwabal sya'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Bahagia zahir batin, memiliki 4 lapis, menikmati 4 lapis akal, menikmati 4 lapis surga, menikmati adalah 4 lapis alam, menikmati adalah 4 tingkatan kesadaran pada jasad, pada hati, pada jiwa, pada sir. Menikmati syariat, menikmati thariqat, menikmati hakikat, menikmati ma'rifat, menyaksikan fiilnya pada tubuh, menyaksikan asma'nya pada hati, menyaksikan sifatnya pada jiwa, dan menyaksikan zatnya pada sir. Maka disinilah sesungguhnya kita sahabat harus mengenali diri, karena untuk mengenali Allah tiada jalan kecuali adalah mengenali diri. Jangan mencari Allah di atas gunung, jangan mencari Allah ke dalam Ka'bah, jangan mencari Allah dimanapun, bukan di laut, bukan di sungai, bukan di gunung, bukan di langit. Karena diri kita lah alamatnya itu. Maka dari awal penciptaan sahabat, kita disuruh oleh Allah membaca. Maka firman yang pertama adalah Iqra, dan bacalah, bacalah. Apa yang harus kita Iqra sahabat adalah membaca Quran di luar diri dan membaca Quran pada diri. Tetapi panjenengan harus sepenuhnya paham Quran di luar diri pun karena telah lahirnya Quran di dalam diri. Ya, Quran yang kalian baca hari ini adalah Quran dari dalam jiwanya Muhammad, dari dalam sirnya Muhammad. Maka bagi siapapun yang membaca Al-Quran, dibagi pula adalah tafsir mulkiyah, tafsir malakutiyah, tafsir jabarutiyah, tafsir lahutiyah. Tafsir mulkiyah adalah tafsir dohir, adalah tafsir untuk kita membaca. Tetapi yang diperintahkan adalah bukan hanya membaca, tapi tafsir. Tafsir ke dalam sir. Hanya sir yang akan memahami sir, sahabat. Maka oleh itu memahami juga 4 lapis akal adalah merupakan yang harus kita syukuri. Adalah bagaimana akal ma'asyi, akal ma'adi, akal ruhi, akal kulli. Kita akan mengertilah
Kita akan mengerti segala apa yang ada pada diri. Dengan membaca pada diri akan terbaca segala perkara di luar diri, sahabat. Ya, maaf sambil ngopi ya. Karena Abah baru sempat live ini dari pantai Pelabuhan Ratu. Kita dari malam sudah melaksanakan kholwat dan zikir di sini. Di hotel adalah cottage kuda laut, sahabat. Di antara deburan ombak, marilah kita senantiasa gunakan syukuri. Nah, kalau bicara mensyukuri, senantiasa adalah mensyukuri itu adalah yang pertama harus dipahami dengan konsep mensyukur. Syukur adalah terbuka. Syukur itu adalah terang. Sama seperti iman. Iman itu terbuka. Kafir itu tertutup. Jadi bahasa teriman adalah terbuka. Banyak sekarang orang mengaku beriman tapi tertutup. Nah, tertutup itu kafir. Kafir itu adalah diperlambangkan dengan kufar dari semua. Kafir dari kata al-kufr adalah tertutup dari semua. Jadi kafir itu bukan siapapun, bukan agama apapun. Siapapun yang tidak menyadari, merasakan dari 4 lapis akalnya. Ada kafir pada tingkat awal adalah pada mulkiyah. Kafir pada akal ma'asyi, kafir pada akal ma'adi, kafir pada akal ruhi, kafir pada akal kulli. Setiap bagian rest area, sahabat, ada akal. Bagaimana memahami, melihat segala yang dohir ini harus menggunakan akal. Karena itulah kita adalah, karena syukur adalah terbuka, kufur adalah tertutup, iman adalah terbuka, kafir adalah tertutup. Ini hanya tentang terbuka dan tertutup, tentang terang dan tentang gelap, tentang hidup, tentang mati. Mari kita mensyukuri adalah salah satu nikmat yang terbesar yang hari ini umat Islam justru adalah membunuh akalnya sendiri, menjadikan hanya seongkok daging dan tulang yang seolah-olah tidak punya akal. Ini adalah Tuhan akan terus menyempurnakan teknologi kepada kita untuk kita baca supaya kita mengerti fungsi akal dari semua. Pesawat terbang adalah hasil akal. Handphone adalah hasil akal. Kemudian segala perkara produk yang kalian nikmati hari ini adalah hasil akal. Bagaimana mungkin kita manusia tidak mensyukuri nikmat akal? Karena hakikat akal itu adalah Nur Muhammad. Ingat itu. Ruh itu hakikatnya Nur Muhammad. Akal itu adalah Nur Muhammad. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku ciptakan nurku. Itulah akal. Tetapi akal harus terisi. Maka Syaitanillah menyusun seolah-olah dalam akal itu adalah su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Nah, inilah harus dipahami. Bagaimana ainul basyirah? Bagaimana berfungsinya ainul basyirah, su'aul basyirah, hakul basyirah. Maka orang yang tidak memahaminya. Dan hari ini sahabat, Syekh Muhammad Abduh telah melakukan penelitian. Al-Quran baru saja dibuka 1%. Sehebat apapun, coba kalian bayangkan. Berapa jumlah tafsir yang ada di dunia saat ini? Berapa? Sementara Allah beberapa ayat mengatakan kalau ilmu Allah itu mau diuraikan. Kalau seandainya laut, semua danau yang air di dunia ini jadi tinta. Dan seandainya tahunan, pepohonan, ranting-ranting adalah menjadi pena. Maka kata Allah, ilmu Allah masih jauh lagi lebih banyak. Ini manusia hari ini, terutama orang Islam, adalah sudah memandang, sudah selesai urusan agama. Inilah kebodohan. Bagaimana mungkin engkau sudah akan menganggap bahwa sudah memahami isi Al-Quran? Yang hari ini saja oleh Abah saya itu aja menyaksikan dari tafsir-tafsir yang pernah ditulis oleh mereka itu. Karena akal ma'adi, ma'asyi, ma'adi, akal ruhi akan berbeda.
Maka disinilah perlu ada ketersambungan antara ro'a dan nadoro, nadoro dan basyirah, basyirah dan absar. Maka menyaksikan fenomena teknologi hari ini, seharusnya akal kita sudah mulai terasah sesungguhnya. Karena agama ini hanya untuk orang berakal, bukan hanya untuk kebo-kebo yang nurut saja. Diceritakan surga, neraka, siksa kubur. Karena kalian nggak ngerti ilmu Allah yang sebenarnya. Bagaimana hukum tauhid yang berlaku dari semua. Bagaimana bakonya Allah. Dan bagaimana orang-orang yang sudah rojiun pada Allah, abko bersama Allah. Dari semua. Inilah yang akal, yang membutuhkan akal yang sempurna memahaminya. Maka marilah kita hari ini mensyukurinya. Karena orang yang mensyukuri nikmat akal adalah berarti adalah. Maka kalau bicara syukur adalah Allah selalu tambahkan la in syakartum la azidannakum. Bagaimana tersyukur pada nikmat akal, terbukanya akal. Maka itulah Allah ingatkan wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sesungguhnya manusia ini selama ini ya dari dulu dari Adam sampai Muhammad hanya sangkaan sebetulnya. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Itulah kenapa isi Al-Quran akan selalu adalah relevan dengan tiap zaman. Bahkan hari ini Abah menyaksikan justru bukan umat Islam hari ini yang membuka isi Al-Quran. Pesawat terbang, pergi pesawat ulang alik, telekomunikasi, telepati dengan munculnya handphone, bendungan-bendungan, teknologi-teknologi justru bukan ditemukan oleh Islam hari ini. Karena kita sudah mati secara batin, akalnya tidak berjalan. Maka itulah Allah selalu mengumpamakan antara manusia dan binatang. Kita dua punya mata, kambing punya dua mata, ya. Telinga punya dua mata, punya dua lubang, lubang hidung punya dua, kambing punya dua lubang hidung, kambing punya dua lubang mata, kambing dua lubang telinga, kambing punya lubang mulut, kambing punya kaki dan tangan, kambing punya perut, punya kemaluan, punya segala. Tapi yang tidak dimiliki oleh binatang akal. Ini yang paling. Yang tidak dimiliki oleh binatang adalah akal. Itulah Allah selalu bicara tentang gelap dan terang. Manusia yang terang yang menggunakan akalnya. Karena hakikat akal adalah ilmu. Jadi bukan hanya akal. Ya, insting binatang bisa lebih hebat daripada akal manusia yang tidak digunakan. Kita hari ini bisa menyaksikan bahwa binatang lebih cerdas dari manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya. Dengan menggunakan insting saya. Ya. Jadi, yang tidak menggunakan akal manusia ini lebih rendah. Ya. Dan sudah disampaikan oleh Nabi. Manusialah makhluk yang paling tinggi mulia. Tapi manusia yang tidak menggunakan akalnya adalah manusia paling rendah dari binatang. Itulah yang Allah sampaikan walaqad dara'na li jahannama katsiran. Ini lagi muncul orang-orang yang mengatakan marilah ikut yang banyak. Ikut yang banyak kalau salah terus apa? Ya, Qur'annya sendiri selalu mengatakan ikutlah yang sedikit. Karena yang selamat itu sedikit. Ada pada saat terjadi SEA Games atau apapun yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu itu paling banyak apa paling sedikit? Tuh. Pahami sahabat. Pada saat kamu pergi ke negara Cina, kamu katakan ikutlah yang banyak. Apakah benar konsep ijma itu seperti itu? Inilah hari ini. Mari kita ikut yang banyak. Banyak kalau cuma sampah buat apa? Ingat. Benda di dunia saja oleh Allah sudah menggambarkan. Makhluk-makhluk yang mulia itu sedikit. Itulah kenapa tasyakuran para sesepuh-sesepuh leluhur kita menggunakan nasi tumpeng. Yang mana penggambaran nasi tumpeng itu. Yang sampai di puncak itu sedikit. Dalam surat Al-Kahfi Allah suruh bergabung kita dengan yang sedikit. Cuma yang sedikit ini dianggap adalah seolah-olah ajaran baru. Padahal yang banyak inilah yang baru. Kalau kalian mau kembali kepada hitoh tadi, bagaimana awal agama dari Nabi Ibrahim? Apa itu milad Ibrahim? Apa yang dibawa Ibrahim? Apa konsep Islam Ibrahim?
yang kemudian telah diadu domba dari keturunan 3 Ibrahim pada Musa, pada Isa, pada Muhammad. Ini produk yang diadu domba. Yang sebenarnya tiga-tiganya ini adalah keturunan Ibrahim. Dan Ibrahim adalah cikal bakal ilmunya adalah Nusantara. Kalau kalian ngerti istri Ibrahim yang ketiga Kentura, dia punya anak 6 Ibrahim. Dan dia punya istri orang Sragen. Nah ini pasti orang Islam begitu katakan begitu, ngaco. Begitu Nabi Adam disebutkan lahir di Indonesia, ngaco. Inilah karena akibatnya sekolah. Akal ma'adinya, apalagi akal ruhinya tidak berjalan. Semua, ya. Bahkan tidak mengerti sejarah. Bagaimana dunia ini ada pertama kali. Di manakah kehidupan itu ada pertama kali. Dari manakah bahasa manusia yang pertama yang ada. Bahasa manusia yang pertama ada di Jawa Barat adalah Lingga Sangkara Nirwana. Itulah nirwana, itu kan surga, bahasa surga, bahasa rasa. Muncullah istilah-istilah orang sesepuh Sunda, indit bari cicing. Pergi tapi diam bersama Allah. Itu mereka sudah tauhid jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, indit bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah. Silakan pergi tapi diam bersama Allah. Silakan jadi polisi, diam bersama Allah. Silakan kamu jadi apapun, diam bersama Allah. Sekarang jadi menteri agama aja nggak sama Allah, nyemplung. Jadi kiai aja hari ini nyemplung, karena tadi tidak mengerti konsepnya dari awal. Untuk apa kita diciptakan? Karena akalnya adalah tidak pernah diisi. Akalnya adalah tidak pernah dikosongkan dengan akal binatang dari semuanya. Kata Abah, binatang hari ini adalah lebih baik. Karena itulah kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Akhirnya walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Walaupun pergi dengar adan dengan tapi udun. Adan itu dari udun. Udun itu telinga. Tapi yang diminta oleh Allah telinga di sini. Bukan telinga di sini. Telinga ini harus dibuka, mata ini harus dibuka. Maka disinilah melihat makhluk ini tidak bisa menggunakan ini. Ro'a ini hanya melihat pohon. Tapi pada saat melihat nadhar, melihat Rasulullah. Pada saat melihat absar, sudah melihat Nur Muhammad. Tapi pada saat lihat lagi ke dalam sudah melihat Allah. Itulah penglihatan ro'a, hanya melihat makhluk. Sementara makhluk ini semua tipuan. Dan Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia yang nampak ini, alam syahadah ini adalah tipuan. Karena dia kelihatan ada, sebenarnya dia gaib. Dunia ini yang kelihatan ada ini gaib. Yang ada itu Allah. Jadi Allah zahir, alam ini gaib. Kita gaib sebenarnya. Nah sinilah yang harus dibangun dengan akalnya tadi. Maka akal ma'asi, akal ma'adi, akal ruhi. Maka orang masih tidak bisa berkomunikasi dengan, bahkan masih menuduh manusia. Manusia ini bukan ada. Yang ada itu ruh. Dan ruh itu milik Allah. Terus kapan manusia akan hilang? Yang hilang jasadnya, casingnya. Itulah yang jadi surga dan neraka dalam kehidupan. Itulah yang menjadikan siksa kubur dalam kehidupan. Maka siksa kubur itu ada pada dadamu. Apalagi ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Disinilah siksa kubur itu. Nerakamu di sini, surgamu di sini, siksa kuburmu di sini, bahagiamu di sini, saadahmu, syakawahmu di sini semuanya. Dan di sini adanya akal. Apakah akal dari semua? Akal yang bercahaya, syu'aul basyirah. Maka dikatakan dalam hikam, syu'aul basyirah yushiduka kurbahum minka. Adalah pada saat memancarnya akal yang nazar, tadi, akal yang bercahaya. Akal yang ada ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya dari semua. Ya, maka dengan akal yang bercahaya, kamu akan menyaksikan banyak hal. Karena sesungguhnya itulah Allah selalu bicara dalam Al-Quran, gelap, terang, hidup, mati. Ini adalah semuanya adalah tentang itu. Syukur, kufur, syukur terbuka, kufur tertutup.
Lain syakartum lazidannakum, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Adzabi lasyadid bukan digebugin, bukan dicelupin dengan makan buah jakum. Tadi semua. Karena otak tauhidnya rendah. Tidak memahami Tuhannya sendiri. Kenapa tidak memahami Tuhannya sendiri? Karena dia tidak mengenali dirinya. Alamat untuk mengenal Tuhan hanya ada pada dirimu. Kenapa? Karena inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Jadi kalau ingin kenal dia, kuliti dirimu. Kuliti. Kalau ibaratkan mobil, bongkar. Bongkar bautnya, bongkar bannya, bongkar ininya. Bongkar. Dan semua. Maka kau akan kenal dengan dia. Kau akan bertemu dengan dia. Dan syaratnya bertemu dengan dia, dia yang berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Di mana Rabb? Bukan liqa Allah, tapi Rabb. Siapa yang ingin bertemu liqa dengan Rabbnya? Inna rabbaka atau binas. Pada kudrat siapa kita berjalan? Pada iradat siapa kita berjalan? Pada basar siapa kita melihat? Pada sama siapa kita mendengar? Pada hayat siapa kita hidup? Pada kudrat iradat siapa kita bergerak? Kita untuk mengenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, dia kenal Rabbnya. Maka tadi kata Allah, paman kana yarju liqa rabbi, yang mau liqa. Nah, bertemu dengan Allah itu bukan bertemu si A dengan si B. Bertemu dengan Allah itu bukan adalah pergi dari satu kota Indonesia ke Arab Saudi. Bertemu dengan Allah itu pada diri. Bagaimana bertemu dengan Allah? Dekat dengan Allah itu bukan dekatnya si A dengan si B. Dekat dengan Allah itu bukan dekatnya satu kota pada kota. Karena yang ada dari awal hanya Allah. Tapi kemudian manusia yang tadi semua menjadi dohir padahal goib. Menjadi ada padahal goib. Maka jauhlah kamu dengan Allah. Maka disebut jauh dengan Allah adalah tajalinya manusia, tajalinya makhluk, dan panaknya Allah. Maka hari ini yang dohir hilang, Allah lah yang dohir, Allah lah yang wujud. Kok si Adam menjadi ada? Timbullah pengakuan pada diri. Inilah persoalan hari ini. Dan Abah sudah keliling dunia menyaksikan mereka lebih mengerti. Maka Abah bilang, mereka nggak usoli tapi sholat. Orang Islam mereka usoli tapi tidak sholat. Bedakan usoli dan sholat. Itulah alat melihat pada diri ini kalau sudah ngerti. Ada fiilnya pada tubuh. Ada syariat pada tubuh. Maka mata alatnya untuk menyaksikan. Supaya apa? Supaya mengikram. Ikram. Membaca yang di luar. Apa sebenarnya yang ada. Maka segala yang nampak ini semua adalah tipuan. Sebenarnya tidak ada. Itulah kenapa menjadi ada. Maka disebutlah oleh ahli-ahli tauhid adalah ada yang diadakan. Disebutlah tajalliyat, ta'ayyunat, tanajjulat, penampakan. Perwujudan diri Tuhan pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Apapun itu namanya. Adam lah. Maka yang berkaitan dengan segala yang punya nama disebut dengan Adam. Wa'alamal Adam asma'kulah. Adam lah. Batu, pohon, rumput, semua yang ada namanya. Itulah Adam. Tadi. Aqua Adam. Air mineral Adam. Mana wujudnya? Botol. Apa hidupnya? Air. Sebenarnya yang menghilangkan haus bukan merek Aqua, bukan merek Ades, bukan si Adam. Adam itu nama, hakikatnya, identitas. Supaya kamu bisa membedakan mau beli Aqua atau beli Ades. Sebenarnya kalau kamu judulnya, saya mau beli air, itu terserah nanti yang punya toko mau ngasih Ades kek, le mineral kek, pit kek. Tapi sebenarnya yang kamu cari adalah air. Nah ini kita ada. Kalau akalnya sudah berjalan, kamu akan bisa memahami kaidah-kaidah mantek dengan baik. Bisa membuat ta'rif dengan baik. Arrafa yu'arrifu ta'rif, pemberitahuannya. Bagaimana? Jami'un, mani'un, munakisun, mutarin. Semua akan bisa terbaca. Dengan akal apa? Setiap etape di dalam akal, sahabat, bisa menggunakan ilmu mantek sebetulnya. Sampai nanti akal ruhi dan akal kuli. Karena ilmu mantek bukan lagi akal kita. Memahami ruh pada saat sudah akal ruhi. Memahami Allah
pada saat sudah akal kulli. Maka pada saat akal kulli bukan juj tapi kulliyun, maka semuanya apapun yang nampak di permukaan ini kamu tidak akan tertipu lagi. Itulah Syekh Thail mengatakan su'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Akal yang bercahaya, akal yang terbuka, akal yang syukur. Kan tadi kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Manusia ini hanya sangkaan saja hari ini. Pada surga, pada neraka, pada apa. Tadi Abah malam begadang di sini. Duduk dari malam, dari sore. Di sini. Kemudian akhirnya dari siang pergi ke malam. Masih di sini. Hari ini sudah balik lagi siang. Di sini. Maka kalau bicara siang di sini, malam pun di sini. Dunia di sini, akhirat pun di sini. Hari ini dunia, hari ini akhirat. Hari ini siang, hari ini juga malam. Sebetulnya. Hari ini hidup, hari ini juga mati sebetulnya. Karena bicara mati, tubuhmu. Bicara hidup, ruhmu. Sementara diri kita adalah ruh. Ruh Allah. SIM card dari provider yang dikasih casing. Ingat itu. Kita bukan jasad yang dikasih ruh, tapi ruh yang dikasih jasad. Sementara ruh itu milik Allah. Karena ini tentang dia. Ini tentang dia yang sedang berkisah, yang sedang menikmati, yang sedang dia ingin melihat dirinya. Ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini cermin, dunia ini adalah, maka ad-dunya adalah merupakan perwujudan, tajalliyat, tanajulat, ta'ayunan. Nah, Syaikhullah sudah mengatakan, sebetulnya dulu hari ini kemudian ini bukan agama baru, jadi bukan agama baru. Justru agama lama yang tenggelam dengan agama baru. Kemarin ada ustadz depan rumah majelis saya itu. Mari kita ikuti yang banyak. Oh, kamu coba pergi ke Cina. Kamu akan berkata, bisa kamu berkata, ayo kita ikuti yang banyak. Coba kamu pergi ke Amerika. Yang banyak itu di mana? Ya. Inilah kalau akal nggak berjalan. Asal banyak. Qur'annya sendiri yang selamat itu illa qalilun minhum. Walaqad darana li jahannam katsiran, justru katsiran yang celaka itu banyak. Tuh. Jangan merasa banyak. Banyak kalau sampah buat apa? Banyak kalau salah buat apa? Satu berlian bisa mengalahkan 100 truk pasir. Terus kamu katakan yang banyak yang benar. Allahnya sendiri mengatakan kebalik. Tadi semua ya. Orang selalu berkatakan, walaupun orang beramal banyak tapi nggak sholat, ibadahnya ditolak. Quran mengatakan sebaliknya. Kalau orang nggak berbuat baik, sholat kayak apapun ditolak. Ini kadang-kadang manusia ini entah menggunakan Quran mana dia. Inilah karena dia telah mengkaji kitab-kitab yang sebenarnya dia tidak menyadari, tapi karena dia tidak punya alat tadi akal ma'asi, akal ma'adi, akal kuli, akal ruhi, akhirnya jadi kebo yang membaca dalil. Akhirnya jadi himar-himar yang tidak mengerti. Itulah Syaikhullah katakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Hanyalah himar-himar yang terus berputar kayak hamster. Iya, kayak hamster yang dia berjalan tapi dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Ahad dari ahad. Kenapa ya? Nggak pernah berpikir, wah hari ini ahad, nanti ahad lagi. Ini hari ini ahad, besok nantinya ahad lagi. Apa itu mananya? Apa harus dilahirkan ini? Tolong dulu dong. Ya. Apa itu ahad? Orang tiap hari adalah dari Muharram sampai pada Muharram. Muharram Safar, balik lagi Muharram. Dari Januari ketemu lagi Januari. Apa maknanya itu? Kalau orang berakal akan berpikir, adakah akhir dari kehidupan ini? Itulah Allah. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Awal yang tidak ada awal. Pada saat lingkaran seperti ini, mana awal? Mana akhir? Maka inilah Allah selalu bicara tentang biha khalidun, untuk kesenangan, khaliduna biha, untuk ketidaksenangan ya. Maka sesungguhnya kita adalah memiliki 4 lapis sahabat. Dan hari ini sesungguhnya Al-Quran dari yang Allah sampaikan adalah 4 ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalau ilmu Allah itu mau, maka seluruh isi alam ini dijadikan air ini, tintanya, dan seluruh benda ini menjadikan penanya. Sekarang baru berapa ratus tafsir, berapa puluh tafsir.
Dan itu pun penafsiran kalau menurut Abah. Sudah banyak muatan gelap di dalamnya. Yang membelokkan makosid. Ada ayat, ada pengertian mantukoh. Ada pengertian mafhum. Tapi yang diminta oleh Allah adalah mafhum. Karena hampir 90% ayat itu menggunakan bahasa mutasyabihat. Tapi tidak akan bisa memahami isi Al-Quran. Kecuali oleh dia yang berfirman. Maka membutuhkan akal ma'asyik, ma'adid, ruhi, kulli. Di penghujung. Karena yang tahu firman dia hanya dia. Yang tahu perkataan dia hanya dia. Yang tahu tujuan dia hanya dia. Nah, maka bagaimana kita memahami tujuan dia dengan akal ma'asyik, akal binatang. Akal binatang aja sekarang lebih baik. Mereka punya insting. Kalau ada musibah mereka mengerti. Kalau mereka ada itu mereka mengerti. Maka lihat, hari ini binatang dijadikan patokan untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan dalam kitab Fihi Ma Fihi Jalaluddin Rumi, kalau kamu berjalan dan kau sedang menangis kuda, jangan kau pilih tempat air minummu kecuali kudamu yang memilih mana air. Air yang dipilih oleh kudamu itulah air yang paling aman kau minum. Binatang digunakan oleh Imam Ghazali, termasuk juga Imam Syafi'i di dalam berijtihad tentang kencing anjing. Ya. Coba, ya. Pada saat kamu ingin membuat sumur, maka Jalaluddin Rumi mengajarkan tentang di manakah ayam bertengger. Maka di mana ayam bertengger, di bawah itu ada air. Di mana burung bertengger, di situ ada burung. Ayam lebih mengerti daripada manusia. Di manakah adanya air. Kalau kamu ada di hutan, ingin melihat buah apa yang kamu ingin makan, lihatlah monyet. Karena monyet tahu mana yang beracun dan tidak beracun. Ya, dengan pengendusan hidungnya dia tahu. Kalau kamu ingin bertani, kemudian kamu ingin tahu di manakah tanah yang subur, lihatlah lalat hitam itu, di mana dia hinggap. Itu kata Jalaluddin Rumi. Jadi dari dahulu manusia-manusia yang membaca alam tadi, karena semua yang diciptakan oleh Tuhan ini Rabbana khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Cina sudah menemukan pengobatan simsai-simsainya luar biasa. Setiap rumput, setiap akar mereka temukan maziah dari setiap benda. Artinya apa? Mereka menemukan Allah pada setiap apapun. Karena tidak ada yang diliput satupun di dunia ini makhluk yang ada hanya seluruhnya hanya Allah. Maka pasti karena seluruhnya diliputi oleh Allah, pasti ada maziah. Semuanya menyatakan dirinya. Pada gula ada manis, dialah manis itu sebetulnya hakikatnya. Pada api ada panas, dialah panas itu. Pada nasi ada kenyang, dialah kenyang itu sebetulnya. Pada obat ada sembuh, dialah yang menyembuhkan itu. Dari semua. Pada cuka ada kecut, dialah kecut itu. Semua. Tetapi juga pada bangkai ada bau, dia juga semua. Karena dasarnya bangkai itu tidak berbau. Karena hidungmu di sinilah bau itu adanya. Benda itu tidak ada, di matalah adanya. Itulah maka pada saat orang buta, kamu sebutkan ada pohon, ada batu, ada apa, dia tidak akan bisa melihat. Orang tuli, pada saat dia kamu sebutkan apapun, ada pohon, ada ini, ada, pasti dia tidak mendengar. Maka Allah sudah ingatkan, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sesungguhnya mereka itu binatang, balhum adhal. Nah, inilah hari ini manusia beragama sudah tidak menggunakan akal. Ya. Bicara surga, bicara neraka, udah. Bicara siksa kubur, bicara tentang barja, sirat. Karena tidak menggunakan akal, akalnya tidak berubah, akhirnya tidak memahami, sahabat. Padahal kalau kita lihat dengan Al-Quran, selalu Al-Quran itu termasuk hadis. Maka orang hari ini memahami ada sebuah negara yang disebut surga, bisa makan buah-buahan, bisa punya istana, bisa mendapatkan sungai-sungai mengalir, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Iya, karena memang di sini tempatnya. Di sinilah surgamu itu.
ada buah-buahan, ada bidadari, ada makanan, ada pakaian, ada batu, yakut, jabarjut, akik, giok. Itulah maka dibagilah oleh ulama-ulama. Dulu masih lurus sampai Tuhan Abdul Qadir dalam surah Asra. Maka dia membagi jannatul ma'wa pada ruh jismani, pada jisimu ini. Tadi semua. Dan siksa kubur pun pada jisim ini. Kau punya masalah dengan mertuamu, kau akan dibalas di kehidupan yang akan datang pada tubuhmu itu. Itulah kenapa selalu memahaminya mereka itu dengan buah. Oh, di sana itu. Ya di sana itu di sini. Di mana dalil? Yauma tubaddalul ardu ghair. Kata ghair cukup. Kalau di sini siang, di sini malam. Kalau ini dunia, ini akhirat. Kalau ini surga, ini pun neraka. Maka kau bisa duduk berdua dengan istrimu, yang satu surga, yang satu neraka. Paham itu? Ya, maka lihat dalam Al-Quran bagaimana ahli surga menjenguk ahli neraka. Bagaimana mereka duduk di dipan yang sama. Mereka sedang ngobrol ahli surga dan ahli neraka. Yang satu sedang happy, bahagia, rezekinya mengalir, rasanya bahagia, tapi duduk di depannya itu kamu masalah, hatinya mati, hidupnya tidak berkah, ekonominya hancur-hancuran, masalahnya banyak, neraka. Kok cari neraka susah amat. Ya. Karena itulah kenapa selalu dalam hadis itu seolah-olah neraka, siksa kubur itu dengan ada jasad, ya otomatis ada di sini. Itulah Allah selalu ingatkan tadi, kenapa dengan hari Ahad menuju Ahad, dari Muharram menuju Muharram, karena kita ini akan berputar saja. Tiada awal. Dialah yang awal, tiada awal, dan dialah akhir yang tiada akhir, dan kita adalah kenyataannya. Berarti kalau kita kenyataannya, kita ainullah, wujudullah, maka kita adalah dirinya. Kalau kamu sudah mengerti Allah, maka bagaimana mungkin kau menuduh dia akan menyiksamu dalam kubur? Keempat, yang menyiksamu dalam kubur perbuatanmu sendiri. Pada mana, kapan? Sekarang. Tuh. Pada saat kamu ditempeleng orang, itulah siksa kubur juga. Ya. Sebenarnya. Maka istilah neraka, syakor, wel, neraka jahim, neraka jahanam, itu bukan sesuatu tempat, tapi rasa yang ada pada dada. Seterbakar apa hidupmu itu? Semua, ya. Apapun yang disebutkan itu bukan satu pro. Karena tadi kisah ini bukan di sisi wahyang, tapi di sisi Allah dalam. Yang ingin dinyatakan ini bukan kita. Maka inna dina indallah. Agama itu din, itu di sisi dalam, bukan di sisi wahyang. Tapi sekarang karena wayang-wayang koplok sudah menjadikan agama itu di sisi manusia wayang. Nah inilah. Maka banyak sahabat. Coba. Jangan anggap apa yang Abah sampaikan ini baru. Itu yang lama. Dari Adam sampai Muhammad. Apalagi zaman milad Ibrahim. Nah, mulai hancurnya kapan? Setelah elit global, Zionis, mengadu domba 3 anak Ibrahim. Yang tadi Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad. Yang hari ini sedang diadu di titik yang sama di Palestina. Inilah sebetulnya rekayasa dari awal. Sebetulnya. Yahudi ditipu, Nasrani ditipu, Islam ditipu. Sekarang udah ditipu tiga-tiganya diadu domba. Diadukan di tempat yang sama. Kalau akalnya jalan. Cuma sayang. Akal kita sekarang ini manusia udah. Ulaika kal an'am, bahkan balhum adhal, dia lebih sesat lagi dari binatang. Inilah sahabat. Marilah kita syukuri dengan nikmat akal ini. Bagaimana kita? Ayo kembali pada Allah. Kenali Allah. Bagaimana kenali Allah? Kenali dirimu. Kau akan menemukan sebenarnya yang ada adalah dirimu. Yang ada hanya Allah. Coba kamu lucuti satu-satu. Dari mulai kepalamu ini. Untuk mensyukuri 7 lubang di kepalamu ini. Kembalikan mata itu basor. Kamu hanya punya mata, tapi tidak punya basor. Dan kamu tidak punya basir. Tapi tidak bisa dipisahkan. Basor, basir, mata. Buang matamu, hilanglah basor dan basir. Kembalikan sama telinga. Kembalikan, coret. Maka untuk Abah suka gambarkan ke jemaah menggunakan papan tulis. Gambarlah wujud-wujud. Mana dirimu? Tangan dan kakimu, badanmu.
kembalikan pada kudrat, hapuslah badanmu itu. Matamu kepada basori, hapuslah matamu. Samamu telinga, hapus telingamu. Hapus hidungmu, hapus mulutmu. Maka sebenarnya kau sudah mulai mengenali di mana ada kudrat, di mana ada iroda, di mana ada hayat, di mana ada ilmu, di mana. Karena semuanya ruh. Ruh lah. Akal pun adalah tadi. Akal adalah ruh yang sudah ada cahaya. Maka disebutkan syu'aul basyirah. Yusiduka kurbahu minka. Tadi. Ainul basyirah. Tusiduka ada maka liwujudi. Sudah mulai hilang. Kan tadi. Yang disebut kembali pada Allah. Kembali awalnya Allah. Akhirnya harus Allah. Bukan mengaku Allah. Maka Abah kemarin sarankan. Orang syariat selalu ada bahasa iblis. Ya iblis ya diri kita sendiri. Orang syariat akan dijegal oleh iblis untuk melaksanakan ketaatan. Orang torikot akan didorong oleh iblis suruh melakukan ketaatan. Orang hakikat akan didorong oleh iblis mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul, mengaku jadi wali. Orang makrifat mengaku jadi Tuhan. Inilah sebenarnya yang terjadi hari ini. Maka tadi orang syariat ketipu dengan syariat, orang torikot ketipu torikot, orang hakikat ketipu hakikat, orang makrifat ketipu makrifat. Kita sebenar-benarnya adalah tadi yang disebutkan dekat panaknya kita, tajalinya Allah. Panaknya pohon itu, tajalinya Allah karena semuanya tanajulan, tajalian. Tidak ada yang bukan tajalian. Karena ini semua hanya tentang nur afal Allah. Seperti dari proyektor. Proyektor itu Nur Muhammad. Memancarkan adalah dari proyektor. Memancarkan Nur Muhammad kepada layar. Maka nampaklah kehidupan di layar itu. Itulah Adam. Semua yang ramai di layar itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Karena terpancar dari proyektor. Tapi ingat, setiap diri akan memancarkan proyektor kisahnya sendiri. Nah itulah. Maka hari ini, kalau hari ini tidak dicerahkan, maka Abah menyaksikan orang yang sudah punya kesadaran, maka dia akan berbuat baik, akan menyayangi, karena dia sudah mampu melihat Allah pada wujud makhluk lain. Dia sudah menyaksikan yang melihat, yang dilihat satu. Itu nanti yang melihat ternyata dilihat satu, yang mendengar, yang tidak dengar adalah satu, yang bicara dan yang mendengar adalah satu. Tuh. Bahkan nanti akan kamu menyaksikan al-musawwir, pemberi bentuk pada apapun, satu. Marzuk, penerima rizki. Karena semuanya ini penerima. Ada satu dengan pemberi rizki. Marzuk dan rozuk. Yang menyembah abid wal ma'bud adalah kalau kamu sudah kenal tadi semua. Tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasada jasa. Setelah kenal dengan Tuhannya, ternyata aku tidak melihat itu bukan mataku, tapi adalah basirnya Muhammad, basornya Allah. Tuh. Ternyata melihat itu bukan mataku, tapi basirnya Muhammad, basornya Allah. Ternyata mendengar itu bukan telingaku, tapi sami'nya Muhammad, sama'nya Allah. Terus begitu, tiga saja itu selalu. Ya. Ini sahabat. Ya. Maka itulah kata Allah. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu kalam, akal. Karena dari nur itulah Allah menjadikan ruh Muhammad. Dari ruh Muhammad itulah terpancarlah seluruhnya ini adalah ada pada satu ruh Muhammad. Ingat itu. Ya. Pada satu ruh Muhammad. Kita adalah berallah yang satu, berrasul Muhammad yang satu, apapun disebutnya. Karena Muhammad itu bukan manusia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Ialah rasulnya Allah, wujudnya Allah, kenyataan Allah. Ialah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ialah Nur Muhammad yang menjadikan segala apa yang ada. Laulaka lamma khalaqul arda. Karena dia ada segalanya. Bikana makana biyakunu mayakunu bawujudul awal. Karena adanya si titik ba itulah
Jadi segalanya berasal dari titik ma. Nah, yang disebutkan dengan dekat, masa kembali kamu pada titik itu, panaknya diri kamu. Bagaimana panaknya kamu bukan hilang, tapi adalah hilang pelepasan pengakuan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Pengakuan yang ikhlas, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Dan kemudian setelah itu, kembali tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Allahu haqqun. Allah lah yang hak. Allah lah yang ada. Aku tidak ada. Dan seluruh isi alam ini hanyalah tajalinya. Karena tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat. Allahu hayyun. Allah lah yang hidup itu. Tak ada yang hidup di dunia ini kecuali satu hidup. Hidup itu satu, yang banyak tempat hidup. Air itu satu, yang banyak adalah tempat air. Sahabat. Ya. Maka tadi, yang awal Allah ciptakan, awwalu ma khalaqallahu adalah nuri, ruhi. Dari ruh barulah nuri, kalam, akal. Maka itulah, begitu Quran ini turun, yang pertama adalah Iqra, baca. Nah, membaca manusia kepada segala isi alam ini tergantung apakah dia sudah membaca pada dirinya. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma 'alaika hasiba. Maka apapun kitabnya, Injil, Taurat, Weda, apapun semua datang dari Quran yang qadim. Apa itu? Tubuhmu sendiri. Al-Quran qadim dan wahyu minullah, ora ditulis, bisa diwaca. Inilah Al-Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma 'alaika hasiba. Inilah tadi sahabat. Maka manusia melihat isi alam ini dengan mata yang sama akan dia saksikan. Orang syariat melihat mangga hanya mangga. Orang syariat melihat anjing hanya anjing. Orang thariqat melihat anjing sudah melihat Muhammad. Tuh. Nur Muhammad. Tapi orang makrifat melihat anjing sudah melihat Allah. Ada ro'a, nadhar, basir, absar. Maka ro'a, tafsir mulkiyah, mulki, alam mulki dari semua. Alam materi, alam Adam. Karena materi ini tidak ada. Ya. Tadi malam Abah ngaji bersama teman-teman yang ikut Abah ke Pelabuhan Ratu. Ini adalah Adam. Tidak ada. Sebenarnya yang kelihatan ada ini gaib. Kenapa menjadi ada? Karena kamu merasa ada. Itu saja. Sahabat. Maka di penghujung sampai Muharram ini marilah kita kembalikan. Inilah yang tujuannya Muharram. Mari kita ihram. Semuanya. Salat tidak bisa kamu lakukan sebelum kamu ihram. Karena tanpa ihram tidak akan ada mi'raj. Tanpa mi'raj tidak akan ada munajat. Tanpa munajat bagaimana kamu mutubadil? Memindahkan isim fa'il ke isim maf'ul, memindahkan wayang menjadi dalam. Maka bagi orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah tidak lagi membedakan karena penyakit kulit di Muharram seperti Yakub, semuanya dia lihat bukan lagi pohon kelapa, pohon mangga, pohon nangka, laut, batu, perahu, manusia. Enggak. Bukan di situ lagi yang dia lihat. Sudah melihat Rasulullah. Wujudnya Rasulullah. Identitasnya adalah Adam. Karena dia punya nama. Maka itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Dia tahu nama Allah, tapi nggak tahu yang punya nama. Muhammad itu nama, tapi tidak kenal dengan yang punya nama. Kafirlah dia itu. Walaupun masih kamu pakai udang-udang, pakai tongkat, bisik 2 liter dibajulkan, kafirlah. Karena tadi syirik adalah kafir, syirik adalah tertutup, tauhid adalah terbuka, iman adalah terbuka. Dari semua kafir adalah tertutup, syukur adalah terbuka. Maka tadi manusia itu di jidatnya kalau kamu sudah mengerti hanya akan ada tulisan syakaro dan kafaro. Itulah yang Nabi katakan Dajjal. Pada Dajjal itu hanya satu mata. Tadi matinya satu mata syariat saja. Bagaimana kau jadikan hukum apa yang kau lihat ini? Padahal yang kau lihat ini tipuan. Maka dikatakan al-kaun adalah dohiro hagirotun. Al-kaun, semua kaun ini adalah tipuan. Karena dari Qur'annya wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tipuan.
Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bagaimana kau jadikan yang tipuan ini? Maka lihat, yang kemarin masih anak-anak sekarang dewasa, nipu dia. Yang tadinya dewasa udah hilang sekarang. Yang kemarinnya ini sudah nggak ada hari ini. Kemarin oh ada pohon ini, kemarin oh udah tumbang. Tipuan semuanya. Maka kalau manusia hanya menggunakan ro'a, tertipulah selamanya. Kalau kau menafsirkan Quran hanya menggunakan ro'a, tertipulah selamanya. Karena tafsir itu tidak bisa menggunakan kata orang, tapi menggunakan matamu sendiri. Membaca alam di dalam diri, membaca alam di luar diri. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah alamat Allah, alamat. Hadis. Maka sanurihim ayatina fil afaq. Kalau kau lihatkan ayat-ayatku di alam, akulah semuanya itu. Tuh. Ini membutuhkan tadi akal ma'asyi, akal ma'adi, akal ruhi, akal kulli. Tergantung kamu siapa. Itulah yang Abah katakan tadi. Kenal Allah, kenal diri. Kenal diri man aropa nafsahu faqad aropa robahu, wa man aropa robahu fasadal jasad. Hancurlah. Tadi leburlah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillah. Nah kemarin ada yang bertanya waktu atakoh pada Abah. Sekali lagi ucapkan sahabat-sahabat yang datang dari Singapura, Malaysia, datang dari Batam, Bintan, datang dari Kalimantan, dari Kalsel, Kalbar, Kalimantan apa namanya semua, dari semua yang hadir, dari manapun kemarin hadir, ribuan manusia hadir tadi. Dan terima kasih juga kepada Pak Jenderal yang ikut hadir. Terima kasih juga Pak Profesor, Bu Profesor, Ibu Maria yang datang dari Unpad. Terima kasih Pak Profesor Hadi juga. Ada lagi juga Pak Brigjen, Pak Maijen yang hadir semua. Dan terima kasih Pak Sekjen yang telah memberikan adalah sebuah produk yang menurut Abah adalah bagus. Karena di situ ada energi kuantum. Produk itu adalah akan, maka nanti ada 2 produk adalah yang Abah sudah bagikan. Cuma sayang kemarin adalah tidak cukup Pak Dirjen, karena orangnya adalah, karena kalau kita lihat kemarin disiapkan adalah 3.000 piece, ternyata tidak cukup, berarti yang hadir itu lebih dari 3.000, 5.000 orang lebih dari semua. Maka inilah, tapi tidak apa-apa sahabat. Bagi yang belum ada kesempatan untuk atakoh yang akan datang adalah di bulan apa namanya Safar. Nah nanti kita akan lebih bahas lagi. Nah, hari ini mari kita persiapkan perjalanan ini. Maka marilah Abah selalu mengajak, karena hidup adalah perjalanan tentang menyadari, memahami alamat Allah, alam. Maka yang disebut ulama bukan bisa jago kitab. Yang disebut ulama bukan ngerti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, ilmu bayan, bukan. Tapi yang bisa baca alam, itulah ulama. Ibnu Arabi adalah ulama. Kemudian juga adalah Ibnu Sina, ahli Islam pertama, adalah ulama. Melahirkan, menemukan ilmu kedokteran. Bukan hanya baca. Buat apa baca doang? Tapi yang penting baca pada diri. Apalagi baca tulisan orang. Tulisan orang belum tentu orang itu. Dimana kalau yang dibaca itu ada tulisan setan. Nah, ini masalah. Apalagi agama sudah 1400 tahun. Sudah banyak Abah saksikan. Sudah dibelokkan maknanya, bahkan berbenturan dengan Al-Quran. Yang herannya tadi, karena berilmunya adalah taklid buta. Al-Quran kayak apapun mengatakan kamu menolak Al-Quran, tapi kau ikuti tulisan dari orang yang kamu sudah 1400 tahun. Bagaimana kamu mengerti, memahami pesan yang dibawa oleh 1400 tahun? Bagaimana beloknya itu? Nah, itu. Kalau akalmu tidak jernih, kamu tidak akan bisa mengerti mana yang membelokkan. Nah, inilah harus dipahami. Karena agama itu mudah. Berjalan menuju Allah itu senang, bahagia. Karena Allah itulah sang sumber kebahagiaan. Maka kenapa kata apa? Al-Quran pada saat dilihat dengan mata makhluk, dan makhluk ini hanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ujungnya apa yang kamu lakukan pun laha. Bukan Allah ujungnya. Salat ujungnya bukan Allah. Tahajud bukan Allah. Semua bukan Allah akhir. Kalau menggunakan mata ro'a. Tapi kamu harus masuk pada mata kedua, nadhara. Supaya melihat pohon tidak lagi pohon. Supaya melihat tetanggamu itu bukan lagi tetanggamu. Tapi sudah melihat Rasulullah tuh. Apapun yang kau lihat, apapun wujudnya, apapun identitasnya, adamnya, dia adalah Rasulullah.
Maka setiap manusia yang sholat mengatakan wasadu anna Muhammad, semuanya Muhammad. Tapi pada saat kau lihat lagi dengan dalam, kau melihat nur Muhammad. Ya, melihat nur Muhammad, melihat nurullah, melihat nurullah, Allah lah yang kau lihat sebenarnya. Maka yang melihat yang dilihat, yang mendengar yang didengar, yang berkalam adalah itu. Kalau sudah masuk ke dalam, kalau akalnya sudah akal ruhi, karena tidak bisa memahami ruh kecuali tadi, kecuali dengan akal ruhi dari sunnah ya, dari sahabat. Nah, inilah persoalannya. Bagaimana orang akan bicara ruh sementara dia menggunakan akal ma'asyi? Hanya persoalan. Akhirnya orang-orang yang sudah melihat ke dalam bisa dianggap dajjal, merubah, membuat hukum baru. Akhirnya, padahal hukum yang lama sudah tenggelam. Sampai Syekh Athaillah saja 780 Hijriah ilmu itu masih lurus sebetulnya. Tapi sejak penjajahan lah di Indonesia ini, Senokrogronya Usman bin Yahya lah yang merusaknya. Hari ini sudah terbongkar semuanya. Ya. Maka kalau seandainya manusia yang menjadikan penyebabnya sudah ditemukan, berarti apapun ajaran yang disampaikannya inilah. Maka sekarang setelah membongkar kepalsuannya, hari ini justru membongkar ilmu-ilmu yang sudah dibelokkan jauh. Ya. Akhirnya manusia nggak sadar. Lihat, kamu ngaji hikam saja. Baca kitab Sirul Asrar saja, berarti 450 Hijriah, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir. Maka di situ masih lurus agama itu. Kemudian bahasa Ihya 480 sampai 500 awal masih lurus. Walaupun Imam Ghazali belum pemahamannya sempurna sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Karena tidak akan sempurna. Karena teknologi luarnya, ayat-ayat kauniyahnya Allah belum siapkan. Ingat itu. Ya. Karena kamu selalu memandang sosoknya Imam Ghazali, memandang sosoknya Tuhan Abdul Qadir, memandang sosoknya Muhammad. Padahal sebenarnya semuanya hanya tajalli dari Nur Muhammad. Berarti yang kau lihat sosoknya terjebaklah. Inilah tentang Nabi dan Rasul. Kau lihat Nabi mati, si Nabi, Rasul tidak akan pernah mati. Karena Rasul itu adalah presiden, hanya satu. Rasulullah. Siapa dia? Diri dohirnya Allah. Dan yang ada pada semua Nabi. Apapun namanya. Dulu disebut Nabi, sekarang disebut. Di Indonesia bisa disebut empuk, bisa disebut dengan syekh, bisa disebut dengan apapun namanya. Jadi kamu jangan terjebak dengan istilah Nabi dan Rasul. Itu kan yang menggunakan bahasa Arab. Hari ini pun mereka ada dengan bahasa yang berbeda, panggilan yang berbeda. Romo boleh, sama saja. Nah ini yang harus dipahami kalau akalnya sudah jalan semuanya. Bukan taklid buta tanpa menggunakan akal dari semuanya. Akalnya tidak bisa dirubah. Maka tadi Quran mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini ada penipu. Jadi kalau kita menggunakan ro'ah berarti tertipulah dengan segala apa yang kau lihat mata. Karena sebenarnya yang ada ini al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua ini ada tidak ada. Itulah Syekh Athaillah pun sudah mengajarkan kepada kita. Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa sayang jangan berisik. Kaifa yutasawwaru ayyajubahu wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bagaimana? Dia al-musawwir pemberi bentuk terhalang oleh yang dibentuk. Bagaimana dia ar-razik pemberi rizki terhalang oleh penerima rizki si marjuk. Padahal tujuan si razik ada tajaliyat ta'ayyunat tanajulat untuk menjadikan meleburkan asmaul husna. Bahwa aku pemberi rizki. Maka bersama pemberi rizki harus ada marzuk penerima rizki. Itu. Aku ini sang khalik, khalaqah pencipta. Maka di sebalik pencipta itu harus ada yang dicipta. Bagaimana aku disebut khalik? Maka disitulah ada hubungan khalik, makhluk, huluk, akhlak. Akhlak yang dicerminkan, bukan akhlak si makhluk. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ini harus dipahami. Bagaimana hubungan abid wal ma'bud? Kalau aku ini ingin disembah, bagaimana? Tanpa adanya abid. Bagaimana aku sebagai ma'bud? Ma'bud batal tanpa abid. Tapi abid bukan untuk. Nah inilah bahasa orang tua kita dulu sembahyang, menyembah sang hyang.
Coba, ya Allah, ya Karim, begitu sederhananya ilmu Allah. Kalau kamu mau memahaminya, akhirnya setiap ayat dalam Al-Quran begitu indah. Sampai Allah, la yukallifullahu nafsan illa usahallaha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu aja udah indah. Aku, kata PLN, anggaplah ini adalah bicara tentang bohlam dan stroke. Kata PLN, aku tidak akan berikan satu ujian yang melebihi batas kemampuan. Hei bohlam 5 watt, kau berdoa kayak apapun, kau istighosah kayak apapun, kau dikir kayak apapun, selama kau nggak berubah kapasitas dirimu tadi, keimananmu, tauhidnya, dan semua. Bohlammu ganti. Bohlam 2 watt, nggak bisa kamu baca Yasin, tiba-tiba jadi 20 watt. Bohlam 20 watt, kamu tidak bisa kau teriak-teriak. Karena tadi, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. PLN tidak memberikan daya dan kemampuan melebihi batas kemampuan si bohlam. Nah ini, orang baru dikasih sepeda ompreng aja lupa pada Allah. Bagaimana Allah mau ngasih? Tuh. Kamu baru 2 watt saja udah pakai gapleh bahasanya. Bagaimana kalau aku kasih 100 watt? Inilah tentang Imam Ghazali pun sudah membahasnya. Bukan mencari isi. Jadilah ruang yang luas. Bagaimana? Kosongkan, kembalikan. Kalau hari ini kamu setetes air, leburkan pada samudra Allah. Tuh, itulah konsepnya. Leburkan. Karena kalau kau hanya setetes minyak yang hidup di alam samudra Tuhan, maka kau itulah yang menimbulkan neraka. Gonjang ganjing, dipontang-panting karena kamu tidak berbaur. Itulah kenapa Allah ajarkan. Ada adhesif, ada kohesif dalam ilmu kimia. Ada iktisal, ada intisal. Ada mujawir, ada muqallid. Bercampur tidak berbaur, ada bercampur tapi berbaur. Maka Allah ajarkan kopi bercampur berbaur. Konsep Allah dengan kita bukan seperti kopi bercampur berbaur, bukan. Karena kita sebenarnya tidak ada. Itulah persoalan. Muncullah istilah hulul, muncullah istilah ittihad, muncullah widatul wujud. Kau juga bukan bercampur tidak berbaur. Apalagi itu lebih parah lagi. Orang syariat sekarang seolah-olah dia wujud, Allah wujud. Allah disembah. Nah ini kekoplokan yang paling tinggi. Kekoplokan yang paling tinggi. Orang yang meleburkan dirinya pada Allah, dia ada. Sebut Jabariyah, masih mending. Masih mending, tapi ngaco. Karena orang Jabariyah itu menganggap semuanya urusan Allah. Yang ada Allah, tapi dia juga ada. Itu Jabariyah. Tapi orang ahli sunnah wal jamaah itu bukan fatalistik, diam seperti Jabariyah. Enggak, bekerja. Lumampah tapi tidak melangkah. Indit tapi cicing. Kerja keras dia. Kerja keras. Ya, tapi yang kerja, dia mengerti siapa yang kerja. Maka sukses dia. Cerdas dia. Dari semua. Ya. Ini ada pasrah pada Allah jadi Jabariyah. Ada lagi yang bekerja jadi Mutajilah. Ada lagi ilmu belajar hakikat jadi Mujassimah. Tuh, kata Abah juga, ayo pahami Allah itu zahir tanpa menjadi Mujassimah. Ayo lepaskan kembalilah pada Allah. Pasrahkan pada Allah tanpa jadi Jabariyah. Tapi jangan juga kamu bekerja seolah-olah kamu yang hidup. Jangan jadi Mutajilah. Jadi ahli sunnah wal jamaah sekarang sama saja. Ada sebagian sekelompok jadi Mujassimah, sebagian Mutajilah, sebagian Jabari. Ahli sunnah wal jamaah bukan gitu. Jam'u dhahiran wa batinan. Qonimatin fid dunya hasanah, tubuhmu bahagia, hatimu bahagia. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah. Sunnah itu Nabi. Jamaah tadi. Sunnah itu gula. Wajib itu manis. Begitu. Ahli sunnah wal jamaah itu. Jangan hanya Allah. Dari batin Allah, dari dohir Allah. Batinnya manis, dohirnya gula. Mana ada kopi kok? Sudah dinafikan. Aku tidak ada. Nah itu. Jadi tidak ada yang disebut dengan ittisal, intisal. Maka hulul, ittihad, wahdatul wujud. Semuanya adalah pada saat kamu sudah mengenal Allah. Tadi kata Abah, orang hakikat kalau tidak mengerti ilmu tauhid dia akan menjadi tadi. Akhirnya mengaku jadi nabi, mengaku jadi wali. Dari orang makrifat yang tidak mengerti ilmu tauhidnya, akhirnya ngaku Allah. Tuh. Karena dia tahu, oh semuanya Allah, berarti gua juga Allah. Nah ini persoalan. Pada saat beras dan nasi kuning. Nasi kuning itu bukan beras. Nasi kuning. Tapi dia sadar.
sebenarnya aku adalah tajalliat, tanajulat, ta'ayunat dari beras. Sadar. Berarti pada gerakku, wujudku, kudrotku, irodatku, hayatku, ilmuku punya beras. Itu. Tapi jangan ngaku beras. Karena kamu sudah berubah namanya. Dari beras menjadi nasi kuning. Dari beras menjadi nasi liwet. Beras adalah nasi liwet. Tapi nasi liwet bukan beras. Ingat tuh. Inilah yang harus dipahami dalam tauhid. Ahlussunnah wal jamaah adalah yang sudah Jumat yang bukan nama hari setelah Kamis, bukan nama hari sebelum Sabtu, itu Jumat. Jamu. Sahabat, ya. Dan ini bisa dipahami dengan akal yang baik, maka ma'asi ma'adi ma'ani semua, ya. Maka inilah syukuri nikmat akal. Ayo hari ini di Muharram, sahabat, kita leburkan sampai nanti betul-betul sipir kosong di bulan Safar. Maka Abah masih menuntun hari ini adalah bagaimana amaliyah yang kita lakukan di Muharram. Maka dengan bagaimana kita adalah nanti ada 13, 14, 15 Ayyamul Bid, saum 3 hari sama imsak. Bagaimana Abah amaliyah Ayyamul Bid? Bisa kamu lakukan syariat dan hakikat, bisa lakukan hanya hakikat. Sama saja. Apapun dari Muharram sampai Zulhijjah hanya tentang imsak. Melepaskan pengakuan adanya diri, itu saja. La hayyun, la ilmun, la samihun, la basirun. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu, sambungkanlah frekuensi supaya ada vibrasi dengan dia. Ya. Kamu tidak akan bisa mendengar siaran Allah kecuali kamu adalah mempanakkan diri. Itulah tasawuf, taknya adalah tobat, sodnya sopul qalbi, bersihkan di sini untuk melihatkan dengan nadharat. Kemudian adalah wawunya wilayah, harus punya guru. Tapi guru yang tidak mengaku guru. Harus bermursyid yang tidak mengaku mursyid. Harus kepada wali yang tidak mengaku wali. Harus berasul yang tidak mengaku rasul. Ujungnya bertemu Allah yang tidak mengaku Allah. Inilah sahabat. Makanya kenapa manusia di alam dunia itu Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Manusia dunia sudah seperti ini masih taklid buta, ngomongin surga, neraka masih di sono, sisa kubur masih di tanah. Coba Allah karim. Terus kapan kamu mau berubah kalau begitu? Yang hari ini yang Abah sampaikan adalah bukan sedang merubah, mengembalikan yang sudah dirampok oleh Senokor Groyo. Ya. Kalau di Nusantara ini, bahkan di dunia, kamu tahu nggak kisah bagaimana Senokor Groyo dan 116 yang dididik oleh Zionis untuk menghancurkan Islam sedunia? Bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua dihancurkan. Dan kepada Indonesia dikirimkanlah Senokor Groyo itu, yang sudah ganti nama Abdul Ghaffar. Dan untuk meyakinkan keyakinan dia kepada orang Nusantara, membawa orang Arab dari Yaman bernama Utsman bin Yahya. Ini biang kerok semua Habib yang ada, yang sudah 500 tahun surah wal istiqadah dianggap dzurriyyat Nabi. Hari ini terbongkar semuanya. Tapi pada saat hari ini terbongkar, ilmunya juga harus dibongkar, karena ternyata sudah membelokkan dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Bahkan dari, bayangkan oleh kamu, 200 tahun setelah Nabi wafat, Bakni Fatimiyah itu di Mesir, 200 tahun dirusak oleh mereka. Sampai munculnya perang salib. Salahuddin al-Ayyubi atas nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir mendeklarasikan perang. Itulah juga Salahuddin al-Ayyubi meminta kepada imam berjanji, menulis berjanji untuk menghidupkan kembali rasa Muhammad. Tapi disitulah nanti akan dibelokkan. Muhammad yang mana? Muhammad yang disosokkan itulah yang menjadikan penyebab hari ini. Ka'bah yang dibentuk itulah yang menjadikan penyebab kehancuran Islam hari ini. Dan maka setelah perang salib, manusia Islam tidak dilarang ibadah, tapi yang dihancurkan adalah hatinya, Ka'bahnya yang sejati. Akhirnya abring-abringan ke negeri orang, bawa obor cari api. Akhirnya abring-abringan ke negeri orang, buang-buang duit. Tadi semua, ya.
bawa tumpeng yang besar, cari nasi kucing yang kecil. Karena dia tidak menyadari siapa dirinya. Betapa dirinya adalah tajalliyat tanajjulat ta'ayyun. Betapa Rasul-Rasul Allah sudah mencontohkan bagaimana mereka menemukan diri. Ibrahim tidak mondok, Musa tidak mondok, Isa tidak mondok, Muhammad tidak mondok. Nggak ada yang kuliah, nggak ada yang mondok, nggak ada yang apa. Kembali pada diri. Dan hari ini Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Ya. Kalau metodologinya dulu begitu, sekarang pun begitu. Sekarang Abah Setu dianggap adalah merubah. Tidak, mengembalikan. Bahkan di Jawa Barat sudah ada bahasa Lingga Sanggara Nirwana. Di Jawa Tengah sudah ada bahasa Sangsekerta. Di Jawa Timur sudah ada bahasa Palawa yang dibawa ke India. Kemudian di Iran ada Persia, ada Arabik di Palestina, ada Aramik, ada bahasa apa namanya bahasa. Maka banyak di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Ibrani, bahasanya Ibrahim, Ibrani. Dari Ibrani muncullah bahasa Aramik, barulah muncullah bahasa Arabik. Itu aja banyak manusia nggak ngerti. Semua, ya. Inilah sahabat. Kenapa hari ini kita harus buka? Karena ilmu pengetahuan sedang naik tinggi. Pada saat akalmu tidak bergerak, mulailah kamu akan gelisah dalam hidup. Maka hari ini kata Abah juga, tidak ada negara di dunia yang menteri agamanya 4 semuanya dibui. Dan kalau kamu, tadi malam Abah ada tamu dari Malaysia, kemudian ikut di sini. Malaysia pun sama kasusnya. Dimana guru-guru agama. Sekarang ini. Maka kalau Abah ingin sampaikan tentang kengerian Abah, apa yang akan terjadi. Tadi malam Abah sampaikan kepada jemaah. Tapi ya inilah. Yang penting adalah kepada kalian yang tidak mampu menyaksikan karena butanya mata sini. Minimal kamu dengarlah orang-orang yang sudah terbuka matanya. Yang sudah kenal Allah dan Muhammad. Karena tidak kenal Allah dan Muhammad, sebut-sebut nama Muhammad, tidak ada syafaat pada diri. Kau tidak kenal pada Allah dan Muhammad di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang kau lebih buta lagi pada Allah, pada Muhammad. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sama aja. Ulaika kal an'am bal hum adall, sama saja. Kalau masih derajatnya adalah binatang, maka binatang adalah lebih baik, sahabat. Maka itulah kenapa dalam sebuah ayat ada manusia nanti yang minta kepada Allah dijadikan seekor babi. Marilah sahabat, dengan sisa kehidupan kita di Muharram ini, ayo terus. Setelah kita serahkan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun, akui Allahu haqqun. Allah lah yang ada itu. Allahu hayyun. Allah lah yang hidup itu. Allahu haqqun. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Allahu wadud. Allahu wahid. Allahu jabar. Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Setiap etape ini ada 3 asma. Dari 12 asma. Maka kapan kamu lepaskan asma yang pertama? La ilaha illallah. Masuklah Allah, masuklah Hu. Itulah terminal pertama. Dimulki. Dari zikir ma goplatin, zikir ma yakdotin, zikir ma kudurin. 3 dulu. Barulah etapa yang kedua di alam-alam malakut, tekuk lidah, rapatkan gigi, yang nahan napasnya apa? Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itu 3 asma pada alamul malakut. Caranya sama, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Masuk lagi etapa yang kedua, alamul jabar. Allahu wadud, Allahu wahab, Allahu jabar. Terakhir adalah Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit, adalah pada syirik. 12 asma, 12 pan ilmu Allah pada dohirmu, 12 pan ilmu Allah pada batinmu. Maka berpindahlah sekarang dari akal ma'asi ma'adi, sekarang kamu sudah masuk pada akal ruh. Berarti sekarang kamu akan paham ruh. Ternyata yang melihat itu ruh. Ruhlah pada mata disebut basor, ruhlah pada telinga disebut sama. Ruhlah pada hidung disebut dengan napas itu disebut hidup hayat. Ruhlah pada mulut disebut kalam. Ruhlah pada akal disebut dengan ilmu. Ruh semuanya. Maka di situ berarti kau sudah akan kenal, akan memahami hakikat ruh. Setelah di situ kamu leburkan, maka akal kulli, maka kau sudah menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Karena semua ini, maka di Muharram ini ayo bebaskan Yakub dari kebutaan,
Ayub dari penyakit kulit, ayo bebaskan Yakub dari kebutaan, ayo keluarkan Yusuf dari penjaranya, ayo keluarkan Yunus dari perut ikannya, ayo keluarlah Ashabul Kahfi dari guhanya, ayo bebaskan Musa dari Fir'aun, ayo bebaskan Ibrahim dari Namrud, ayo bebaskan Nuh dari banjir, ayo bebaskan, ayo hijrahkan Muhammad dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Paham itu? Kalau hari ini hijratuhu karena dunia, maka kau hanya dunia. Kalau hijratuhu karena wanita, kau dapat wanita. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena pada diri Adam, dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Batinnya Muhammad adalah dohirnya kepada Allah. Ada semua. Dalam kopi kau ada gula, dalam gula ada manis. Tapi dia pada satu titik yang sama. Disitulah konsep kita kembali. Sesungguhnya kita sudah panaknya kita, tajalinya Allah, dekatlah itu. Tapi panaknya Allah, tajalinya kamu, jauhlah itu. Nah, itu sahabat. Jadi berjumpa itu bukan pergi. Maka itulah diam. Pergi, lumampah dengan lengkah. Nah, itu. Maka muncullah silih asah, silih asuh, silih asyik, silih wangi. Akan saling mewangikan. Karena kau manapun kehadapkan. Oh, ini ada ternyata dia. Oh, sini Rasulullah, sini Rasulullah. Bersama Rasulullah, Allah lah yang ada itu. Maka tidak ada lagi kebencian di hatimu. Nah, setelah kau sudah memandang tadi, Al-Quran lihat dengan mata, makhluk. Al-Quran lihat dengan hati, ilmu. Al-Quran dilihat dengan jiwa, cinta. Al-Quran dilihat dengan sir. Allah lah yang kau lihat itu. Dia sedang melihat dirinya. Dia sedang mendengar dirinya. Dia sedang menembah dirinya. Wa anni buduni hada siratul wa anni, dan akulah yang menyembah diriku sendiri. Itulah jalan yang lurus. Ya. Ya. Qala rabbi bima agwaitan la uzayyinana lahum fil ard wa la ubyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mulasin. Apa kata Allah? Hada siratun alayyal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Ya. Sehat semua, hari semua sahabat. Marilah kita syukuri akal. Bagaimana syukuri akal? Bagaimana? Kita adalah ayo terus baca apa yang kau lihat pada diri dan di luar diri. Latihlah dari syu'aul basyirah, dari ainul basyirah sampai dari hakul basyirah. Maka akan nampaklah walillahil masyriq wal maghrib fa aina matwalu, hanya melihat Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Itu saja. Tadi semua hanya melihat materi pada wujud energi dan pada cahaya. Itu semua. Karena semua yang kau lihat ini hanya materi, dan materi itu tidak ada, yang ada hanyalah energi yang memadat, dan energi itu tidak akan hilang, hanya berubah bentuk dan semua. Ya, maka manusia akan abadi seabadinya Tuhan, karena dia energi, tinggal dia dibentuk. Maka kata Abah tadi malam, Abah bongkar. Kamu tahu nggak saya bilang neraka? Lihatlah benda-benda sekitar sini yang tidak berwujud manusia, itulah neraka. Karena ruh yang terjebak. Ada yang bertanya, ini berarti kalau begitu mereka ini adalah dulu manusia. Kamu lihatlah di kisah Nabi hijrah dari sirah Nabawiyah. Pada saat Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah. Pohon kurma berebut. Apa kamu pilih? Kenapa pohon kurma itu ngomong? Kata pohon kurma yang sudah ya Rasulullah nyandar di aku. Siapa pohon kurma itu sebelumnya? Ada lagi pada saat Nabi mau duduk di Kuba. Batu itu berebut, ya Rasulullah duduklah di aku. Siapa batu itu? Jadi yang disebut neraka, kau bisa saksikan setiap saat. Pada segala apa yang bukan pada wujud dirimu. Bahkan kalau kamu sudah hidup hatinya, asma yang ada pada dirimu, asma pada dengan binatang itu tersambung, kau bisa ngobrol dengan apapun sebagaimana Sulaiman. Dengan kucing, dengan apapun, dengan bunga, dengan pohon, dengan apapun. Karena sesungguhnya tidak ada yang ada kecuali yang ada dalam wujud ruh yang disebut dengan Muhammad pada rupa Adam. Inilah materi, inilah Adam. Adapun di sebalik materi ini adalah energi Muhammad. Dan Muhammad sejak awal pun dialah menjadikan semua bikana makana biyakunu mayakunu wujudul awal ini. Ada segalanya karena Muhammad. Dan tadi karena Muhammad lah akan ada segala perkara yang belum ada. Inilah tentang energi yang tidak hilang, hanya berubah bentuk. Bisa jadi kehidupan ini kau jadi pohon, besok jadi kucing, bisa jadi batu. Tadi malam ada jemaah dari mana dalil Quran? Qul kunu hijaratan aw hadidah, jadilah batu dan besi. Dari mana jadi banitang? Jadilah kirodatan wa hanajir, monyet dan babi.
Allah hanya menggunakan majaz mursal. Tidak usah disebutkan benda yang menjadikan haram itu khamr, tidak usah. Sabu-sabu, gele, apa namanya, pohon apa itu tadi semua, kecubung, nggak usah Allah sebut. Apapun yang melalaikan pikiranmu pada Allah, dia itulah berarti nggak usah disebutkan. Demikian Allah menyebut 60 benda dalam Al-Quran. Karena energi tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Itu saja. Berarti kalau begitu, kehidupan ini akan abadi. Tinggal tadi yang cangkangnya diadakan, ditiadakan. Kenapa diadakan dan tiadakan? Supaya liyaziyah, dia menerima balasan. Kebaikannya akan panen, keburukannya akan dia rasakan. Maka supaya dia merasakan siksa kubur dalam kehidupan ini. Supaya dia merasakan neraka daripada apa yang, supaya dia merasakan surga daripada perbuatan baik. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa liyaziyah, supaya menerima pembalasan. Apa yang dibalas? Hunalika, di tempat inilah tablu kullu nafsin bima aslafat, setiap diri akan menerima pembalasan. Pembalasan yang tertulis di mana? Pada kitab yang dikalungkan di lehernya. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu bi unuki, di lehernya. Buku siapa itu? Buku yang dia tulis sendiri. Hari ini adalah kau sudah menyusun, adalah lauh mahfud untuk menyusun kodok bukumu skenario yang kamu bangun. Ya saya, cucu papi. Tapi hari ini kau menerima takdir dari buku yang sudah kau lewati. Maka hari inilah hari pembalasan. Tapi hari inilah, maka hari ini adalah akhirat dari kehidupan dulu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Pada saat kau ke kebun, maka kau hanya akan membawa nasi tanaman tahun lalu. Tapi pada saat kau hari itu menanam, buat tanamanmu di kehidupan yang akan datang. Begitu alam mengajarkan kepada kita. Duren yang kau makan hari ini, duren yang kau tanam 10 tahun yang lalu. Tapi duren yang kau tanam pagi ini bukan kehidupan yang akan datang. Jadi hari ini sahabat, apapun yang sedang kita alami, karena ada catatan wa naktubu ma qaddamu wa asharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu ma ahsaynahu fi imamin mubin, itu lauh mahfuz. Catatan yang telah kau tuliskan, kau torehkan, yang setiap nisbu sabar kau setorkan, tapi hari ini kau tolak. Inilah persoalannya. Ya. Padahal kita sedang memerankan peran kehidupan. Ya. Alhamdulillah hari ini kita berwujud manusia. Sudah beruntung kita berwujud manusia. Karena wujud manusia adalah surga. Walaupun surganya beda-beda. Ada orang yang dari surga. Semua surga. Jadi manusia itu surga. Hakikatnya. Tapi ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ada jannatul firdaus, ada jannatul qurbah. Ada 7 lapis pintu surga. Ya tentu. Maka inilah darajat kepada tubuh semuanya. Sahabat. Pada tubuh itulah istilah-istilah itu. Dan juga demikian siksaan. Ada neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam. Semua juga akan dirasakan oleh tubuh. Karena kalau tidak ada tubuh, apa yang bisa kau rasakan? Nah, sahabat. Itu saja bisa dipahami, sehat semua. Dari pantai Pelabuhan Ratu, Abah selalu ingin mengajak. Bijaksana memahami apa yang Abah sampaikan. Karena kalau hari ini tidak kamu berubah, waktunya is time is up. Game's over. Ya. Berarti betul-betul hanya manusia yang punya kesadaran yang akan dibangkitkan. Manusia yang tidur abadi, fiha khalidun, khaliduna fiha. Maka dia atwarun, lihat Quran, gentayang. Ya. Ya. Nah, bayangkan, saya belum lama datang ke sebuah adalah pemakaman. Tak satupun manusia di situ yang bisa kembali. Nempel dia ada di situ di samping pohon kambojanya. Dari Allahu Akbar. Inilah keadaan manusia, sudah banyak tidak kenal diri, hanya menipu dirinya. Nempel di batu yang jadi nisannya itu. Nempel di antara pohon atwar. Ya, mohon maaf atas kekurangan, dari sehat semua kembali. Abah hanya ingin membawa kepada pencerahan supaya kalian tercerahkan, supaya kalian tenang. Dan tadi sadari, tenang, insya Allah akan senang kok. Nggak usah kamu cari senang, sadar saja, pasti tenang. Setelah tenang itulah akan ada kesenangan. Dan karena alam semua akan merespon padamu. Ada frekuensi kamu dengan alam, ada vibrasi kamu dengan alam. Maka alam membalas dengan resonansi pada dirimu. Jadi nanti akan muncul orang-orang yang menyayangimu. Dari situlah munculnya. Tadi
Akan muncul orang-orang yang menjadikan sumber ekonomi kepadamu. Itulah karena energi engkau sedang menarik. Tapi kalau kau busuk hari ini, menjauhlah mereka semua darimu. Itulah kata Nabi, ad-danbu hirmanu rizki. Dosamu itulah yang menghalangi rizki. Masalahmu itulah yang menghalangi rizki. Pada saat engkau mati, muncullah benalu, muncullah masalah, muncullah hutang, muncullah problem. Jadi buat sahabat-sahabat yang kemarin ataku yang menyampaikan masalahnya kepada Abah, ayo kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan ke Mekah. Kembali kepada Allah bukan ke aras langit ketujuh. Kembali kepada diri. Sampai hilangnya kamu pahami tubuhmu saringan, hatimu korekan, jiwamu adalah hakikat. Adapun sirmu adalah makrifat. Satukan pada satu titik. Seperti kelapa, sabutnya, batoknya, dagingnya. Jadilah dia kelapa. Ya, tidak lagi syariat, torekat, hakikat. Syariat adalah sabutnya, torikot adalah batoknya, dagingnya adalah hakikat. Nah, tuh lihat cucu papi. Jadi mau alo-alo. Iya, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Saya bilang assalamualaikum. Tuh. Saya terima kasih. Jangan dipatahin loh.